Saya di Papua mendirikan Universitas Kristen Papua yang sudah lama orang Papua rindukan. Saya 16 tahun di sana, saya mendirikan sekaligus menjabat sebagai rektor yang mempendetakan para pendeta. Jadi saya ini dari kafir mbahnya kafir. Ya, mbahnya kafir kemudian masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena amplop di Kristen kurang. Takbir. Allahu Akbar. Makanya saya masuk Islam karena amplop di Islam ini banyak. Justru amplop inilah yang membuat orang-orang yang bersorban tadi itu. Wah. Sejak saya diberi petunjuk oleh Allah, jarang sekali saya tidur, berkeliling Indonesia untuk menegakkan Islam. Karena hanya dua tugas itulah yang saya lakukan ketika Allah memberikan harta yang tidak ternilai harganya, petunjuk, hidayah, mengokohkan ukhuwah Islamiyah, memanggil orang-orang kafir supaya beriman kepada Allah. Itu sudah terjadi. Tidak mengenal benteng organisasi Islam manapun. Ibu bapak sering nonton saya berdakwah. Saya tidak ada di NU, saya tidak ada di Muhammadiyah, saya tidak ada di Al-Wasliyah, saya tidak ada di Naqsabandiyah, saya juga tidak ada dalam organisasi Banser, Ansor, FPI atau apa. Saya berusaha supaya setiap umat Islam menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena dari catatan historik, dari catatan sejarah, pertarungan antara hak dan batil tidak akan berakhir sampai kiamat. Dan orang-orang kafir dalam sejarah tidak pernah menang melawan Islam, baik dari sejarah para nabi sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai dengan umatnya di akhir zaman ini. Skop yang kecil yang sering kita lihat kalau kita tidak paham Islam, kita hanya melihat Islam itu identik dengan kemiskinan. Kita sering melihat Islam itu identik dengan ketertinggalan kemampuan intelektual. Padahal sebaliknya, justru di dunia Eropa dan Amerika, Islam itu dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting. Makanya kita jangan heran Presiden Amerika Donald Bebek, bagaimana supaya dia menjadi seorang kandidat presiden dan menang dalam pertarungan Pilpres Amerika. Donald Bebek menggunakan isu Islam untuk mengalahkan Hillary Clinton. Dia katakan, apabila saya terpilih nanti, saya akan mengusir para imigran Islam. Negara yang sekaliber Amerika numpang ingin memakai Islam untuk menduduki tampuk kepemimpinan sebagai orang nomor satu di Amerika. Kacamata inilah yang saya hendak bawa supaya lebih dekat, sehingga kita tahu permasalahan yang ada di bangsa itu. Karena Donald Trump tahu, Donald Biden tahu, negara-negara bagian di Amerika, negara federal di Amerika itu, penganutnya adalah penganut Katolik Ortodoks. Konon mereka itu anti-Islam. Angkat isu Islam supaya saya dicintai oleh orang Amerika. Penduduk Amerika itu kan nggak ada penduduk asli.
Apache yang asli itu orang India. Semua pendatang di sana imigran dan fanatis terhadap agama Kristen. Sekarang pertanyaannya, setelah Donald Trump jadi presiden, apakah dia usir orang Islam, imigran Islam? Enggak, karena ahli-ahli bedah, orang-orang pintar, bahkan militer yang profesional adalah beragama Islam. Orang paling enak berdakwah di Amerika, orang paling suka berdakwah di benua Australia, orang paling suka berdakwah di benua Eropa ketimbang berdakwah di Indo. Coba tanya orang-orang yang keluar berdakwah ke Eropa, ke Amerika, ke Australia. Kenapa? Karena di sana nggak peduli dengan isu begini. Nah, di Islam diangkat isu ini, tapi kemampuan intelektual orang yang mengangkat tidak sekelas Donald Bedek. Siapa dia? Megawati Soekarno Putri. Yang saya bilang di YouTube itu, doakan supaya cepat mati. Amin. Amin. Karena Nabi yang mengajarkan saya, kalau saya dipanggil oleh hakim, apakah saya sudah pernah dilapor ini, tapi hakim terus mengkalkulasi secara matematik filsafat hukum. Dia terus berpikir, kepanggil nih Yahya Waloni ini percuma. Saya akan bilang, tidak ada dalam fakta yuris menghukum orang, memenjarakan orang yang berkata bahwa doakan orang supaya cepat mati. Kalau hakim tanya, Anda kan seorang pendakwah, bahkan Anda sudah disebut oleh umat Islam adalah seorang ustaz. Padahal saya bukan ustaz, saya juga bukan golongan ulama. Kalau ditanya soal itu, saya akan bilang, Nabi saya justru mengajarkan terbalik dengan Pak Hakim yang mulia. Nabi saya mengajarkan manda'at li zalim bil baqa'i faqad subhan yusullahi fil ardi. Barang siapa mendoakan orang zalim umur panjang, maka dia telah mendurhakai Allah di muka bumi. Jadi kalau orang sudah jelas-jelas zalim, doakan supaya cepat mati. Amin. Amin ya Rabbal. Makanya hakim nggak bisa penjara sama saya, masih berkeliaran sana kembali. Memangnya gampang penjara orang. Rocky Gerung saja yang sulit membedakan antara akal dan logika nggak dipenjara. Rocky Gerung sering menyamakan antara kedudukan logika dengan akal. Dalam Islam nggak bisa. Akal adalah bagian yang sangat suci yang tersimpan di dalam jiwa orang yang namanya manusia. Logika itu adalah bagian daripada akal. Akhlak moral positif, akhlakul karimah, itu adalah bagian daripada akal. Akal itu bukan logika. Cara berpikir kita adalah logika. Binatang, hewan punya logika, punya cara berpikir, punya pikiran, punya rasio, tapi hewan tidak punya akal. Nabi mengatakan, barang siapa ditanya oleh Amr bin Ka'ab dan Abu Hurairah, ya Rasulullah, man a'lamun nasi, man a'budun nasi, man a'budun nasi. Siapakah orang yang berilmu, siapakah yang ahli ibadah, siapakah orang yang paling utama? Nabi menjawab, al-aqil, orang yang berakal. Tidakkah kalian tahu, kata Rasulullah, manusia diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Manusia kehilangan akal karena keburukan sifatnya, maka dia satu tingkat lebih daripada binatang, dan manusia akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya satu tingkat lebih daripada malaikat.
Apa yang dikatakan Nabi 1500 tahun yang lalu terjadi sekarang ini. Manusia saat ini sudah lebih daripada binatang. Diberikan izin juga oleh Menteri Agama LGBT. Wah, ini yang mengundang, bencana, ini yang mengundang keterpurukan bangsa. Saya tadi baru ceramah di daerah di Pegunungan Lawu sana, Tawangmangu, dan saya katakan tertibnya dunia ini bergantung pada 4 perkara. Pokoknya Nabi berdasarkan hadis Nabi SAW, yang pertama bi'ilmi ulama, ilmu para ulama. Sebab kata Nabi, kalau ulama tidak ada ilmu dari para ulama, la halaka jahilun, maka binasalah orang-orang bodoh. Garis bawahi, 60% masyarakat Indonesia ini otaknya, pendidikan formalnya rendah. Paling gampang sekali digiring kepada isu-isu politik. 60% masyarakat Indonesia ini berpendidikan rendah, paling mudah, paling rentan digiring kepada isu-isu politik. Dibawa. Makanya kata Nabi, kalau ulama tidak berdakwah, ulama tidak menertibkan, lahalaka jahilun, celakalah, binasalah orang-orang bodoh. Tapi ulama sudah nggak berdakwah sekarang. Ada 2 grup sekarang ini, ada ulama Prabowo, ada ulama Jokowi. Yang satu disebut cebong, yang satu disebut kampret. Enak sekali kita digiring pada opini. Saya sering berdakwah di mana-mana, saya katakan sudahlah, sebagai ustaz, sebagai pendakwah, nggak usah mutar kiri, mutar kanan, pokoknya 2019 coblos Prabowo. Takbir! Nggak usah putar-putar. Kalau putar sana, putar sini, oh ini karena ekonomi, karena tadi saya bilang, saya dari Jakarta dulu, kalau saya ke Solo, lewat ke Surabaya, ke Solo saja dulu 12 sampai 14 jam. Sekarang ini ke Solo cuma 6 jam. Dari kampung saya, dari tempat saya di Cibubur, cuma 6 jam saya bawa mobil sampai ke Solo. Alhamdulillah, hasil kerja daripada Pak Jokowi. Tapi di balik kerja Pak Jokowi ini karena persiapan Pilpres. Supaya dia dipilih oleh orang Jawa, kan begitu? Itu adalah strategi. Selesaikan tol di Jawa, karena 60% pemilih Pilpres itu ada di Pulau Jawa. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi, Pak Jokowi sudah bangun, biarlah nanti pahalanya Pak Jokowi terima. Tapi 2019 tetap Pak Prabowo presiden. Amin ya Rabbal. Begitu. Gak boleh keras-keras sekarang ya, langsung dilapor ya. Iya, saya sering bilang, kalau menghadapi kafir itu nggak susah kita. Tetangga kita di Pasar Klewer, oh ya, Pasar Klewer ini tahun 2009 saya pernah berdakwah. 2009 saya pernah berdakwah, dibawa oleh teman saya, pelatih polisi yang ada di sini, Kombes Pol Taufik Supriyadi. Nggak tahu beliau masih tugas apa sudah pensiun. Saya pernah ceramah di Pasar Klewer sini. Ada masjid yang di dalam warna, ya, dalam pasar, Masjid Agung. Saya pernah ceramah tahun 2009 di Pasar Klewer. Masih ingat saya. Makanya saya lihat tembok keraton tadi, saya bilang sama istri, dulu kita ceramah di sini. Alhamdulillah, sampai hari ini masih tetap ceramah. Dari dulu milih Prabowo nggak berubah-ubah. Begitu. Kita memang orang Manado, wataknya begini. Makanya saya nggak kaget kalau orang lihat Rocky Gerung begitu, ya sama lah tipe kita. Ya, kenapa sampai Rocky Gerung ini dimuliakan oleh umat Islam? Dia kafir, dia liberal, tapi otaknya ini yang lain sorban melintang ke atas. Allahu Akbar. Doktor lagi,
Saya paling tidak suka dipanggil doktor itu doktor kafir, doktor saya. Doktor itu. Saya kira kalau doktor itu dalam etika akademik tidak ada doktor mengaku dia doktor. Gak ada, karena doktor itu disertasi. Disertasi itu temuan. Temuan berarti ada hasil yang ditemukan. Saya 16 tahun di Papua, saya punya hasil. Walaupun doktor saya itu doktor kafir, doktor filsafat. Saya di Papua mendirikan Universitas Kristen Papua yang sudah lama orang Papua rindukan. Saya 16 tahun di sana, saya mendirikan sekaligus menjabat sebagai rektor yang mempendetakan para pendeta. Jadi saya ini dari kafir, mbahnya kafir. Ya, mbahnya kafir, kemudian masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena amplop di Kristen kurang. Takbir, Allahu Akbar. Makanya saya masuk Islam, karena amplop di Islam ini banyak. Justru amplop inilah yang membuat orang-orang yang bersorban tadi itu. Wah, kalau Indonesia Lawyers Club, di sana ada Tengku Zulkarnain, di sini ada Aisan Hasan Haikal, di tengah-tengah sini ada Mokhtar Nabulin, di sini ada satu yang kemarin yang menganalisis masjid-masjid yang terpapar radikalisme. Siapa namanya? Agus. Di belakangnya ada nama Muhammad, bikin malu. Pakai nama Muhammad, tukang jilat kotoran kambing. Ini orang-orang begini ini, orang-orang baru belajar munafik. Saya sudah pensiun. Saya paling ahli di bidang itu. Jadi antum jangan dulu. Kalau antum baru belajar jangan. Itu dari presenter sampai pembicara narasumber yang ada di IRC, semuanya beragama Islam. Islam yang dibahas. Satu mengaku sebagai ketua mubalik seluruh Indonesia. Oh, hebat sekali. Saya saja yang keliling Indonesia di sebuah mimbar masjid di Indonesia, saya keliling. Saya tak berani mengaku sebagai mubalik. Saya ini adalah seorang kafir yang diberi Allah betul. Nggak gampang menjadi seorang mubalik itu. Dia bukan hanya teori, dia bukan hanya dia pintar tinggi dalam bidang keilmuan Islam, tapi dia mampu mengaplikasikan, memberikan contoh kepada umat terkait dengan dua ilmu sabar dan ilmu ikhlas. Kurang apa lagi Tuan Guru Bajang? Betul? Tuan apalah, kurang apa lagi Ma'ruf Amin? Betul? Kurang apa lagi? Ada kiai yang di Jawa sini, yang di Solo sini, yang rambutnya besar itu, yang suka bela-bela Jokowi. Yang suka serang-serang ustaz. Kalau ada ustaz yang menyerang Jokowi, Al-Fatihah, beliau protes. Oh, memang begitu lapasnya orang Jawa, ya Al-Fatihah. Enggak ada kap di situ. Al-Fatihah, bukan Al-Fatihah. Itu siapa Gus Muwafik. Banyak saudara-saudara kita yang kemudian diadu domba. Siapa yang suka memecah belah begini? Tidak ada lain. Dari dulu orang Kristen itu ingin sekali umat Islam ini pecah. Tahun 1994 di Leiden, Nederland, di Belanda. Waktu itu John Paulus Yohanes II masih hidup. Dia mengemukakan sebuah tema dalam konven pendeta sedunia itu dengan tema Open the Christ, buka pintu bagi Kristus. Untuk apa? Supaya pejabat-pejabat yang beragama Kristen,
walaupun mereka minoritas, mampu menduduki posisi-posisi strategis di pemerintahan pusat sampai ke daerah. Itu cita-cita. Dan cita-cita ini mereka targetkan tahun 2020. Tahun 2020 orang-orang Kristen sekalipun tidak jadi presiden, minimal sebagai wakil. Makanya saya mengapa saya keras untuk mengatakan kepada umat pilih Prabowo. Karena Pak Ma'ruf Amin ini kalaupun Jokowi umpamanya menang, karena Jokowi ini cuma 5 provinsi yang dia kuat. Papua, Papua Barat, NTT, Bali, dan Jawa Tengah. Prabowo sudah menguasai 18 provinsi. 11 provinsi ini masih abu-abu. Dalam perhitungan geopolitik strategik, berarti Jokowi harus merebut 11 provinsi. Kerja berat atau tidak? Berat. Prabowo jangankan 11 provinsi yang abu-abu ini, satu saja Prabowo rebut sudah menang. Satu saja. Dalam penilaian akademik, Prabowo B+, Jokowi C-. Jadi mau undang iblis bertanggung 20 dari kerak neraka paling dalam, Jokowi tetap kalah. Saya bicara politik sedikit ya. Yang lain daripada lain, tidak pernah ada politikus sampaikan, baru saya. Bahkan tidak pernah Rocky juga sampaikan, baru saya. Ternyata boleh begini dalam Islam. Banyak di kepala saya kalau yang begitu. Iya, karena ini sudah terpancing, memang sudah saatnya. Di mana-mana itu kalau namanya incumbent atau petahana itu petahana itu punya 3 kekuatan. Ini saya berikan optimis kepada jemaah. Tahu nggak Sumatera Utara waktu kemarin pemilihan Jarod dengan siapa? Sihar Sitorus melawan Edi Rahmayadi dengan Musa Rajasa. Ini kan direkam di YouTube ini. Coba tanya Pak Edi yang sekarang Gubernur Sumatera Utara dengan wakilnya. 4 bulan sebelum bertarung, sebelum memilih, datang ke TPS, saya sudah katakan ketua FPI yang ada di tebing tinggi, di depan adiknya Musa Rajasa, wakilnya Pak Edi, namanya Pak Dodi, dengan Haji Harun Nasution. Saya katakan 4 bulan sebelum pemilihan Pak Edi akan menang sekian persen. Nggak percaya mereka lebih percaya DNIJA, mereka lebih percaya tim survei yang kata Pak Prabowo suka dibayar. Dia tidak tahu bahwa saya bergerilya, saya datang ke daerah-daerah, saya berdakwah ke daerah-daerah, saya turun sampai kepada jantung jemaah. Saya hitung setiap persentase penduduk dan saya katakan Pak Edi akan menang sekian persen. Allahu Akbar. Begitu keluar debat, orang-orang di Sumatera bilang Ustaz Yahya itu ada karoma. Karoma apa? Memang alhamdulillah memang tepat. Saya bilang kalau nggak tepat habislah saya. Sampai koma dan titiknya saya tahu. Kalau Pak Prabowo ini bilang kita khawatir dengan curang, di mana-mana petahana itu curang. Tapi baru 1 kali dalam catatan sejarah ada petahana yang memunculkan kandidat hanya dalam hitungan detik. Siapa dia? Petahana yang menghadirkan calon wakil presiden hanya dalam hitungan detik. Berarti perhitungannya sangat teliti karena sudah tahu akan kalah. Nggak usah Obama 2 periode Amerika, SBY jadi incumbent, SBY jadi petahana, 1 tahun sudah sinyal, nih wakil saya Budiono, betul. Tapi Pak Jokowi ragu-ragu,
Ini skenario politik. Supaya kita sebagai pendukung Pak Prabowo jangan konyol, biarkan dia bikin ulah. Ini skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang bikin ulah, cepat sekali dia goreng. Kebetulan masyarakat Indonesia ini 60% tadi itu dua persoalannya: lemah, mudah terbawa opini, dan tidak berpendirian tetap. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasakan, tanpa dikunyah, informasi itu ditelan mentah-mentah. Petahana itu kan punya 3 kekuatan. Pertama, mobilisasi publik. Yang kedua, fasilitas pemerintah. Dan yang ketiga, aparat TNI dan Polri. Sekarang kita kaji secara perlahan. Mobilisasi publik, di mana-mana Pak Maruf ceramah sepi. Assalamualaikum. Kosong. Karena orang sudah tahu ini kan wasit, kenapa turun jadi pemain? Kalau wasit yang baik, wasit yang jujur, bukan cuma jujur, wasit juga harus tegas. Kalau lihat pemain sudah saling patahkan kaki, tiup. Nah, jadi kami ini orang yang berkata dari atas mimbar mengatasnamakan istimewa ulama, mengikuti jejak Habib Badar Rizik Syihab. Kami ini bukan orang-orang yang mendukung Prabowo, bukan yang diperalat Prabowo. Kamilah yang memperalat Prabowo. Karena hanya satu figur jenderal yang paling jujur untuk menegakkan, memberantas kebatilan ini, kecuali Bapak Haji Prabowo Subianto. Allahu Akbar. Kalau saya bicara begini, nggak ada hubungan dengan kader-kader politikus Gerindra, nggak ada. Ente di luar itu, nggak ada. Karena ini orang-orang yang ada di partai politik ini, sejago apapun, se-qualified apapun, sehebat apapun, antum kaji Indonesia dari sudut pandang ketimpangan ekonomi, dari sudut pandang hukum, di atas langit ada langit, di pihak petahana lebih hebat daripada itu. Jadi kemenangan Pak Prabowo ini adalah kemenangan umat. Itu harus disadari. Saya 6 kali ditawarkan untuk jumpa dengan Pak Prabowo. Mana saya mau? Enggak. Kemarin siang saya baru ceramah di rumah pemenangan di Jakarta, di Benteng, rumah pemenangan Prabowo Sandi. Saya 6 kali diajak jumpa dengan Pak Prabowo, nggak mau saya ketemu. Kenapa? Saya tidak ada tendensi, tidak ada interest dengan kepentingan politik. Kalau saya orang yang masuk Islam munafik, saya tidak kumpul dengan Bapak Ibu, saya kumpul di sebelah sana dengan Kibulin, Abu Jongos. Tapi saya memang dari dulu tidak mau jadi Jongos, nggak mau. Saya dari dulu di atas terus, dan saya masuk Islam bukan berarti rendah di bawah saya, enggak. Saya mulia, lebih mulia daripada presiden sekalipun. Oh, masa pendakwah itu lebih mulia daripada pejabat sekalipun presiden? Di mana buktinya? Hari Jumat pergilah ke Istiqlal, duta-duta besar duduk di bawah, menteri duduk di bawah, Yusuf Kala di bawah, Al-Fateko pun di bawah, yang di atas mimbar adalah tolong dijaga itu. Ustadz itu lebih mulia daripada pejabat, karena dia menyampaikan ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk kemaslahatan umat mencapai kehidupan yang kekal. Jadi kalau orang jadi ustadz itu kok terlalu hina dianggap. Inilah bencana di mana-mana. Bi'adlil umarah, ketidakadilan
pemerintah yang adil menertibkan dunia. Karena kata Nabi, kalau pemerintah tidak adil, maka sebagian manusia akan memakan manusia lainnya sebagaimana serigala memakan kambing. Sekarang terjadi atau tidak? Tadi saya baru turun dari Gunung Lawu, di bawah di lapangan ada spanduknya kiai, berbaris juga baju loreng. Apa namanya, saudara-saudara kita yang di sebelah sana, Banser. Jangan mau kita diadu domba, mau dia Banser, dia Ansor, dia FPI. Jangan. Ini percaturan politik. Dari dulu, dari zaman para nabi, orang kafir hanya satu yang dia inginkan, Islam hilang dari permukaan bumi. Mau dia Ansor, Banser, FPI, Kokam, mari kita jaga persatuan, bersatu sesama Muslim. Untuk apa? Untuk apa? Supaya wali kota yang kafir ini turun jadi orang Islam ke depan. Jadi saya nggak kaget, saya ikut waktu konven pendeta 94. Waktu itu saya masih pendeta, saya ikut sama-sama. Dan saya nggak kaget lihat situasi ini. Dulu kalau kita datang ke gedung kementerian, siapa biro, siapa asisten 1, asisten 2, siapa yang menjadi dirut, siapa yang menjadi dirjen, Abdullah, Ibrahim, Sulaiman, Yunus, Muhammad. Tapi kalau antum masuk sekarang di gedung kementerian, Robertus, Stefanus, Tetanus, itu yang ada di dalam. Mayoritas Muslim di Solo, wali kotanya kafir. Berpikir kita, bilang sama saudara-saudara Banser, bilang sama saudara-saudara Ansor, berhenti. Saya turun dari Gunung Lawu. Apa yang saya lakukan? Tanya istri saya menangis. Ya Allah, sampai begini umat Islam. Diadu domba kita, sadar. Sama-sama kita Muslim. Dia sengaja pemodal kafir yang di luar sana dengan beberapa orang penjilat yang mendampingi Ibu Megawati. Nggak begitu dulu. Masih ada Watipres Kiai Haji Hasim Musadi. Terada pikiran Ibu Megawati, tidak berani membicarakan ulama, termasuk yang mulia Al-Mukarram wal Muhtaram Abu Bakar Ba'asyir. Gak berani Ibu Mega karena dibimbing oleh ulama. Sekarang di samping Ibu Mega ini Hasto Kristianto, suka-suka bikin panas, suka-suka mengadu domba sama-sama Muslim, pakai kopiah, rohong tidak disunat, pakai atribut Islam tapi dirinya kafir. Itu orang-orang itu yang di samping kiri kanan. Saya lebih suka dengan siapa nih? Rocky Gerung. Dia orang kafir, orang Manado, tapi otaknya otak Islam. Dia nggak kompromi. Dia bukan juga tim kemenangan Prabowo, bukan. Memang begitu kami orang Manado. Kalau sesuatu yang benar, kami akan jalan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Tegakkan Islam itu, apalagi saya sudah masuk Islam begini. Allahu Akbar. Rocky belum masuk Islam aja sudah berani. Coba kalau dia masuk Islam, dia akan menembus, dia akan melihat ruang-ruang daripada ayat-ayat Allah. Dia akan lebih hebat daripada itu. Subhanallah. Jadi antum mau bilang apa 2019 nanti? Ini orang-orang kasihan. Dari Gunung Lawu saya turun ke bawah. Ya Allah ya Rabbi. Ini kalau ada provokator dia tabrakan yang begini. Oh, saya baru tahu perbedaan selama saya dakwah di Sumatera, saya dakwah di Medan, saya dakwah di Palembang, saya dakwah di Lampung, saya dakwah di Makassar, saya dakwah di Kalimantan. Nanti saya dakwah di Solo, ini baru saya lihat tadi. Kita baru habis ceramah dari atas, di bawah begini saudara-saudara kita. Tapi memang Allah nggak izinkan juga karena hujan ini kayaknya. Bahasa mereka di sana. Jangan.
Kalau kita diadu domba, lempar takbir, Allahu Akbar. Di sini juga balas Allahu Akbar. Oh, kafir di pintu gereja. Haleluya. Berhasil kita adu domba. Kemarin ada polisi ya. Waktu kita bikin apa tuh aksi, ada kiai Islam yang datang, betul? Cobalah yang begitu-gitu sekali-sekali hadirkanlah saya. Oh jangan, nanti kalau dipanggil Pak Yahya ini kan dari kafir, belum tentu dia betul-betul Islam. Apa? Kalau ibu bapak, justru saya begini Bu Pak, saya justru khawatir ada anak muda bilang begini, Ustaz, saya doakan supaya Ustaz tetap istiqomah dan tidak kembali ke Kristen lagi. Coba ulang deh, saya kurang dengar. Justru yang saya khawatir itu bukan orang yang dari kafir, yang saya khawatir itu adalah bapak ibu. Jangankan bapak ibu yang hadir malam ini, orang sudah sekelas Pak Maruf Amin saja goyang. Apa bapak bersedia jadi cawapres? Oh iya, memang saya tunggu. Bulan Oktober akan ada mobil. Oh saya memang dari kecil tukang ngolong orang. Nanti Oktober akan ada mobil SM. Nah, komentator Metro TV, wah yang begini-gini paling suka. Kapan Kiai? Nanti Oktober. Metro wartawan catat, Oktober akan ada kabar besar. Mobil SMK launching. Ya di sinilah, di Solo inilah. Barangkali ada jemaah yang sudah pakai, ada nggak? Berapa harganya? Saya mau beli besok. Allahu Akbar. Oktober, November ditanya komentator Metro TV. Yei, mana mobil SMK? Saya kan cuma dengar orang. Coba kalau jadi ulama, dalil yang dia sampaikan, ilmu, ucapan, tutur kata yang dia sampaikan, sumbernya adalah Quran dan hadis. Ini kata Nabi, orang yang perlu diwaspadai. Isyarat salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama-tama al-ulamaul mufidun, ulama yang lalai. Itu yang saya takuti. Apalagi umat Islam yang tidak sholat, umat Islam yang jauh dari akidah Islam. Oh, paling gampang. Inilah 1 miliar. Kamu lihat saudaramu sana Muslim lagi sholat, iya, hantam. Ini kafir punya cara. Maka kita sebagai pendakwah ajak umat Islam bersatu. Ajak. Jangan sudah tahu begini kita tambah menjelek-jelekkan. Jangan. Saya katakan kemarin, ada 3 tokoh yang saya hajar itu karena mereka ini yang dipengaruhi. Orang di bawah ini tidak mudah untuk melakukan perbuatan menyimpang dari hukum di negara, terutama hukum Allah, kalau tidak ada contoh dari atas. Kalau di atasnya pendosa, bapaknya bajingan, anak-anak pasti bajingan. Ini yang terjadi sekarang. Jadi orang sudah tahu. Apalagi sekarang ini orang bilang, kami khawatir Ustaz, nanti Pak Prabowo bisa kalah kalau dicurangi. Enggak, dicurangi atau tidak, Pak Prabowo tetap menang 56 sampai 58%. Amin ya Robbal. Menang. Itu sudah campur curang, itu sudah campur curang. Nggak percaya ibu bapak, tanggal berapa ini? 15. Iya. Coba perhatikan. Kalau Allah masih berkehendak Pak Jokowi menang, bukan Pak Maruf wakilnya, Pak Mahfud MD. Kalau Pak Mahfud MD jadi wakil Pak Maruf, menang telak Jokowi.
Tapi Allah tidak mau dihadirkanlah Pak Maruf. Makanya jangan kasar-kasar kepada Pak Maruf. Gambarnya dicium kalau di TPS. Jangan dicoblos. Coblos yang di sebelah, Sandi yang masih muda, kakak. Amin. Bilang begini, Bapak Kiai, Bapak kan kami hormati. Tidak tega kami Pak Kiai. Biar Pak Kiai kembali dengan tenang. Ya, supaya tak kena delik. Kalau hakim tanya kembali dengan tenang kemana? Rahmatullah. Nabi mengatakan ikhtanim khamsin qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum 5. Yang pertama sababaka qabla haramika. Gunakan mudahmu sebelum tua. Kalau mau jadi pemain jangan sudah tua kawan. Nggak ada pemain bola kaki piala presiden lalu lari sudah mana yang tua ini mana atau di sini ini dulu diri aja nggak usah lari diri bukan begini karena beliau sudah tidak kuat kuda-kudanya. Paham ya? Ini jangan ambil contoh jauh-jauh di Amerika. Sudah buka mulut. Apalagi belusukan 10 ronde. Umur berapa sih? Sama dengan Pak Maruf. Ya Allah ya Rabbi. Saya ini orang dari kafir yang tahu persis bagaimana bolanya kafir itu. Kasihan. Kita ini jadi malu sebagai pendakwah. Tapi ada bagusnya juga. Inilah skenario Allah. Luar dugaan pikiran kita. Allah bekerja luar biasa. Dihadirkan Pak Maruf supaya Pak Jokowi kalah. Itu. Ini analisa kita dan juga skenario dari Allah. Begitu Pak Maruf jadi, kemana-mana langsung dijemput dengan gempa. Tampil ceramah di mana-mana kosong. Berarti skala di mobilisasi publik sudah kalah. Bagaimana supaya menang? Buat kejahatan di kita. Sampai saya kaget dengar di Indonesia Raya Islam tadi malam kemarin dulu. Sampai satu keluarga ada 453 ribu kepala. Satu keluarga, satu kakak. Allahu Akbar. Berapa istri itu? Satu tanggal lahir, satu nama, sampai 9 juta, bahkan 17 juta. Yang kemarin lagi, 2 bulan lalu saya nonton TV, Arif Budiman, ketua KPU, ditanya oleh komentator TV One, bagaimana Pak kategori gila yang bisa memilih? Oh, gilanya agak yang sudah memang kalau orang bohong ketahuan sekali ya. Gilanya bukan yang sudah ini stadium, yang sudah mulai sadar. Nah ini yang sedang, nah itu bisa. Saya bilang istri saya, nanti 17 April saya kasih piring kopi yang begini, saya ke TPS. Saya main dong. Enggak, untuk memahami bahasa orang gila kita harus jadi. Jadi sebenarnya Rocky bilang kita sedang kekurangan oksigen di kepala, alias timbulkan akal sehat. Ya, saya kira jangan dimarah, jangan dibantah. Memang bangsa ini sedang kehilangan akal sehat. Sudah nggak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Di undang-undang ditabrak. Orang gila yang sedang sakit ingatan tidak boleh memilih. Berlaku adil. Qul amarah Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa mukhlisina lahu din kama wa'adakum ta'ud. Nah, kok orang Islam sujud di masjid tidak adil? Allahu Akbar. Suka berbohong?
berbohong, bicara sana sini. Sandiaga Uno tidak didukung oleh keluarganya. Wah, dibantah oleh keluarganya. Kami mendukung penuh Sandiaga Uno. Malu-maluin. Tidak ada kebenaran kecuali berdasarkan fakta. No history, no truth. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Nah, fakta-fakta inilah yang dibongkar semuanya oleh Allah. Kita sebagai pendukung Prabowo jaga, karena kita berharap beliau dan Sandiaga Uno dapat memperbaiki keterpurukan yang terjadi di tengah bangsa ini. Kalau kita tidak menjaga, contohnya kemarin kasus Ratna Sarumpait, Pak Prabowo ini kan sulit dijatuhkan kecuali orang-orang yang ada di dalam Prabowo. Ratna Sarumpait, kemudian Sudirman, kemarin Pak Sudirman pergi ke UGM, dikeluarkan untuk bikin seminar karena memang sudah tidak ada lagi cara. Biarkan saja Allah yang berbuat. Apapun yang dilakukan rezim ini. Yang keempat tadi, yang ketiga bisa khawatir agniya, kedermawanan orang-orang kaya, dan yang keempat bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Jadi semua kebohongan itu diungkap oleh doa orang-orang miskin. Saudara kita di Solo bercocok tanam, nanam padi, padinya tidak bisa berbuah karena hujan, karena hama. Kemudian padinya ditimbun tidak laku karena kata Nabi, itatun yakulu naroh bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil jumuri, penguasa yang sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bitasubi, orang Badui yang menanti suku. Yang ketiga, wa ahlurus taqi bil jahli, orang kampung karena kebodohan. Yang keempat, wadakinu bil kibri, kepala daerah yang sombong. Nah, ini yang kelima. Watujaru bil khianat, pedagang pengkhianat jadi menteri. Lukito, siapa? Susah sekali sebut namanya itu. Menteri Kapir satu itu, Menteri Perdagangan Lukito Anggres Diasto itu. Enggar Diasto. Itu Kapir yang jadi menteri. Saya berdoa semoga Komjen Pol Budi Waseso Prabowo presiden, beliau Kapolri. Amin, amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Dia bilang sama si Kapir, matamu. Ini beras petani mau taruh di mana? Katanya tidak mau impor beras. Bulog sudah penuh, taruh di mana? Impor matamu. Habis bilang matamu, hilang Pak Budi Waseso. Nggak tahu kemana sekarang. Begitu juga buku PKI yang di mana tuh? Kediri. Dan timnya dengan polisi beberapa orang lengser. Tidak semua aparat. Jadi yang ketiga ini aparat juga nggak semua mendukung. Ada juga yang cinta kepada Islam kemudian mendukung 02. Masa nggak mau mendukung 02, gajinya mau dinaikin kok. Kepala-kepala desa, kalau ada kalian di masjid ini, Jokowi cuma 1M, Pak Prabowo nanti 2, saya dengar 12 miliar. Begitu jadi Prabowo, tidak betul 12 miliar. Yahya yang bilang ini, carinya. Itu kepala-kepala desa kan nggak boleh ngomong sekarang. Ada kepala desa yang masuk penjara? Ada. Saya juga begitu, sudah diancam. Jangan keras-keras. Semakin kau ancam, semakin keras saya. Karena saya tahu hukum di dunia ini dibuat berdasarkan omong kosong, otak dongeng manusia. Saya akan pakai ayat, angka dan pasal yang dibuat oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin waqus alaihim wa bawahum jahannam wa bi'sal masir. Nabi diperintahkan untuk berangi kufar itu kafir, wal munafikin. Munafikin ini adalah orang Islam yang bersekongkol dengan
kafir. Yang suka menjilat, yang suka makan kotoran kafir. Sadarkan saudara-saudara kita, jangan usir ustaz. Jangan datang Ustaz Yahya ceramah begini, ente demo lagi. Demo suruh pulang. Nggak apa-apa, saya nggak akan minta jemaah bela. Tunggu saya di pintu tol. 200 orang kau, jangan harap saya mau lari. Memang saya sudah bosan hidup di dunia ini. Kemarin viral itu saya diserang di bawah kolong-kolong sawit di hutan sana di Sumatera Utara. Saya diundang, ternyata yang undang cebong yang undang. Ustaz, dari Labuan Batu masuk ke dalam 5 jam. Viral itu. Mereka undang saya, mereka viralkan, mau keroyok saya di situ. Saya bilang, tunggu kawan, habis saya ceramah, ente tunggu di luar sana. Sengaja dia viralkan. Ya kalau ustaz-ustaz yang lain barangkali masih menghindar. Kalau saya nggak menghindar, saya lari, tapi lari maju. Kesenangan apa di dunia ini saya belum rasa. Kesenangan apa yang belum kami rasa? Sudah kami rasa. Yang belum satu, bagaimana ya Allah melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa teman dari kafir, dari Kristen juga yang masuk Islam. Dalam kondisi negara begini, Islam lagi ditekan, dia pergi ke Amerika, dia pergi ke Australia, dia pergi ke sana. Oh, masuk Islam cuma cari makan. Kau menghindar dari kafir karena susah. Kau masuk Islam hanya mau memakan manisnya Islam. Memang di kategori, ada 3 kategori dalam umat Islam ini. Ada yang hanya merasakan dan memakan manisnya Islam. Nah, ini kata Nabi, orang-orang yang perlu diwaspadai. Ada juga yang menanam, merawat, dan sedikit memakan manisnya Islam. Saya berpikir saya harus mengambil yang sedikit manisnya, tapi yang banyak merawat. Kenapa? Karena nikmat Islam itu bukan di dunia kita rasa, nanti di akhirat. Coba, ibu bapak orang kaya, adakah orang kaya mati dia pikul Land Cruiser? Adakah orang kaya mati dia pikul emas berlian dia bawa? Saya punya oma di Manado. Kebetulan oma saya ini darah Belanda. Begitu mau dikuburkan, emasnya ditaruh dalam peti mayat, peti-peti yang perak, peti apa itu, kebaya perak, kebaya berlian, emas ditaruh pada kebaya, disimpan di peti mayat. Baru sekarang saya tahu, oma saya waktu mati, dia bawa itu berlian dengan emas, rupa-rupanya mau sokong sama Munkar dan Nakir. Kita orang Islam nggak perlu pakai sokong. Karena semua umat Islam itu masuk surga. NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Banser, FPI, Ansor, semuanya masuk surga. Nggak ada yang tersisa. Yang masuk neraka itu adalah orang-orang kafir. Gimana Ustaz? Sambil informasi, dikarenakan nanti servis Ustaz berceramah akan ada sholat gaib, maka yang wudhunya batal sambil pelan-pelan tidak mengganggu, silakan ambil. Oh ya, lanjut. Ya udah, kita sholat gaib ya. Saya kira gitu ya. Jadi keyakinan kita tetap kuat bahwa rasa optimis itu tetap ada, tapi ikhtiar juga harus tetap jalan. Berdakwah adalah bagian daripada ikhtiar. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.